Menjemput Derek pulang sekolah. Bab 91. Di dalam ruangan, Jane dengan manja menggandeng lengan Yos. Dengan nada manja bertanya, "Yos, bagaimana hubunganmu dengan Darlin? Darlin adalah teman baikku loh. Kamu tidak boleh menyakitinya ya." Yos melihatnya sejenak mengeluarkan satu kata. "Teman." Menyodorkan tangan, mengambil jas dan berjalan keluar. Jane pun terkejut. Apa maksud Yos? Apakah sedang menanyakan padanya benar-benar menganggap Darlin sebagai teman baik atau tidak? Tidak tahu kenapa dia tiba-tiba merasa tidak tenang. Yos tidak mungkin kan menyadarinya. Dia menyembunyikannya dengan begitu baik. Bahkan Jane tersadar Yos sudah hampir berjalan ke depan pintu. Dia buru-buru mengejarnya. Tidak berani asal bertanya lagi. Tit, tit. Klakson mobil berbunyi. Perlina menyodorkan kepala, memanggil wanita yang terlihat tidak fokus. "Darlin, kamu mau pergi kemana?" Tidak pergi kemana-mana." Darlin mengangkat kepala, menyadari dirinya sudah kelewatan, menarik pintu mobil dan masuk ke dalam. Perlina melihat Darlin yang terlihat aneh. "Kenapa terlihat seperti sedang berjalan sambil tidur sih?" Lalu dengan serius bertanya, "Apakah pasangan kekasih itu mempersulitmu lagi?" Saat dia mengendarai mobil keluar, sepertinya dia melihat Yos dan Jane keluar bergantian. "Tidak. Waktunya sudah tiba. Ayo, kita pergi menjemput Derek dulu." Darlin tidak ingin Perlina khawatir. Mengubah topik pembicaraan. Kamu teruskan menjadi roti saja." Perlina mendengus, mengendarai mobil dan pergi. Derek adalah murid TK. Perlu guru mengkonfirmasi identitas keluarga dulu baru boleh dijemput. Dari jauh sudah melihat si roti kecil yang imut sedang melihat ke sana kemari di depan pintu. Saat melihat Darlin, dia pun melambaikan tangan dan berkata, "Ibu, aku ada di sini." "Derek, ibu dan tante datang menjemputmu." Suasana hati Darlin yang tegang setelah melihat wajah Derek yang imut pun menjadi tenang. Setelah melakukan konfirmasi, Darlin pun menggandeng Derek. "Derek, cepat ucapkan selamat tinggal dengan guru." "Guru Karin, selamat tinggal." Derek dengan suaranya yang imut berkata pada gurunya. Guru Karin yang melihat wajah kecil yang serius pun tersenyum. "Selamat tinggal, Derek." Darlin juga mengucapkan selamat tinggal pada guru, baru pergi. "Sayang, apakah TK menyenangkan?" Perlina menggandeng tangan kecil itu dan bertanya. Derek mencibirkan bibir, dengan suara imut berkata, "Tidak terlalu menyenangkan." "Loh, kenapa?" Darlin juga tidak mengerti dan bertanya padanya. "Mereka terlalu kekanak-kanakan, mengganggu orang." Derek mengerutkan dahi berkata, "Hahaha, itu karena Derek terlalu imut." Perlina sudah tidak bisa menahan dan tertawa. Darlin memikirkan pemandangan itu pun merasa lucu. Dengan sabar berkata, "Derek, itu adalah reaksi karena teman-teman menyukai Derek. Derek tidak boleh mengecewakan niat baik teman-teman." Derek terdiam beberapa detik, dengan terpaksa menjawab, "Ibu, aku tahu." Darlin pun tertawa, karena ekspresinya yang kesal jelas-jelas hanyalah anak kecil, malah suka berlagak dewasa. Ini pun membuatnya terlihat semakin lucu. "Ayo, bawa Derek si anak dewasa kecil ini," kata Perlina melakukan gerakan berangkat.
Ayo pulang. Derek juga menggerakkan lengan kecilnya dengan senang berkata. Melihat Derek begitu ceria, Darlin memberitahu dirinya sendiri. Semua keteguhan dan semua hal yang dia alami sangat pantas. Karena Derek, Perlina juga ikut beruntung. Sekarang ada yang memasak makan malam. Hanya perlu duduk dan menunggu makan saja. Derek, apakah kamu akan menikahi wanita yang tidak bisa memasak? Tidak. Kepala Derek berada di pinggiran sofa, melihat ke arah dapur dan menjawab tanpa memalingkan kepala. Perlina dengan tidak menyerah bertanya lagi. Jadi kalau adalah seorang wanita yang cantik, tidak bisa memasak, bagaimana menurutmu? Derek melihat sejenak tatapan Perlina yang berharap. Perlahan dengan serius menjawab. Tidak akan. Perlina pun merasa dirinya terluka. Dia tahu tidak seharusnya mempermasalahkan dengan anak kecil. Tapi dia pun tidak bisa menahan dan bertanya. Memangnya kenapa? Tante, tidakkah kamu merasa setelah pulang ke rumah dan orang yang memasak, perasaan ini sangat baik? Derek menjawab. Perlina tidak bisa menjawab. Setelah pulang kerja, ada orang yang memasak dan menunggu dirinya. Perasaan ini memang sangat baik, tapi dia tidak bisa memasak. Tapi dia segera mencari alasan untuk menenangkan dirinya sendiri. Derek, sebenarnya wanita hanya perlu kecantikan saja. Memasak seharusnya diserahkan pada orang lain saja. Derek membuka mata yang besar menatapnya. Tante, kamu sedang mencari alasan untuk dirimu sendiri ya? Wajah Perlina yang begitu tipis pun merah karena dilihat oleh seorang anak kecil berusia 4 tahun. Derek, kamu masih kecil, tidak mengerti masalah orang dewasa. Mata Derek melihat ke atas, dengan wajah berpikir berkata, Tante, aku rasa aku lebih mengerti. Kamu ngerti apaan? Coba katakan. Perlina tidak ingin memberikan tekanan pada anak kecil, jadi dia merasa dia seharusnya mendengar apa yang ingin anak ini katakan. Aku tahu, tampangku lebih mirip dengan ayahku yang brengsek itu. Aku juga tahu kalau ibu sangat menderita karenaku. Sebenarnya aku benar-benar tidak keberatan kalau ibuku mencari seorang pacar. Derek dengan suara imut seperti sedang mengatakan sesuatu hal yang biasa. Tapi terdengar di telinga Perlina seperti sebuah petir. Tidak hanya terkejut dan juga merasa sangat tidak tega. Suaranya tanpa sadar menjadi lembut. Derek, kenapa kamu berkata seperti ini? Sangat mudah. Karena terkadang ibu akan menatapku sambil melamun. Terkadang juga akan bersembunyi sendirian di kamar memakai obat. Aku melihat semuanya. Derek dengan sedih menjawab. Perlina mengikuti Derek, menempelkan wajahnya di sofa, melihat ke arahnya. Apakah ibu tahu kalau kamu mengetahuinya? Tidak, aku tidak ingin ibu khawatir. Derek menggelengkan kepala. Perlina terdiam beberapa detik dengan ragu bertanya. Derek, apakah kamu benar-benar tidak ingin tahu siapa ayahmu? Kalau kamu ingin tahu, ibumu pasti akan memberitahukannya padamu. Tidak. Derek meluruskan kepalanya, lalu melihat lagi ke bayangan yang sedang sibuk di dapur. Mulutnya bergerak dan berkata, kalau ayah benar-benar mencintai ibu, dia tidak akan membiarkannya bersedih. Ibu juga tidak akan menyembunyikan keberadaanku pada ayah. Kenapa aku menginginkan seseorang yang tidak pernah aku temui dan juga adalah orang yang menyakiti ibu? Perlina menyadari dia benar-benar tidak seharusnya memandang rendah anak kecil berusia 4 tahun ini.
Kemampuan penalarannya membuatnya tidak bisa membantah. Anak kecil ternyata memang adalah kelompok yang paling sensitif di dunia ini. Walaupun kamu tidak mengatakannya, hatinya yang sensitif juga bisa merasakannya. Setelah Darlene selesai memasak makanan terakhir, dia pun melihat dua kepala yang bersandar di sofa dengan bercanda berkata, "Kalian sedang mengatakan apa? Kenapa suasana begitu serius?" "Ini adalah rahasia di antara kami. Benar kan, Derek?" Perlina mengedipkan mata pada Derek. Derek juga menganggukkan kepala dengan kuat.